Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Fantastic Sword Part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Fantastic Sword. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan suasana di Lunardas yang saat ini sudah berantakan setelah Sohan membantai skuad Razor yang terkenal sebagai skuad terkejam dari Sekte S-Blood. Sementara itu di belakang Sohan terlihat tubuh Gildo yang kondisinya sangat mengenaskan setelah dia kehilangan nyawanya. Beberapa bawahan Gildo juga bernasib sama sepertinya. Mayat-mayat mereka berserakan di mana-mana. Mereka dibunuh dengan sangat sadis oleh Sohan tanpa adanya sebuah belas kasihan. Para bawahan Gildo yang masih hidup kehilangan semangat juang mereka. Mereka tak bisa berkata apapun karena mereka masih tak bisa percaya kalau pemimpin mereka bisa dibunuh dengan sangat mudah. Mereka kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan saat ini setelah mereka kehilangan seseorang yang menjadi pemimpin mereka. Wajah mereka masih pucat karena tak bisa menahan rasa takut yang sangat luar biasa ketika mereka sadar kalau Sohan ternyata adalah seseorang yang sangat kejam. Tapi di sana Sohan tak langsung mengejar mereka. Dia malah memerintahkan Sahrul untuk segera membukakan pintu Lunardas dan membiarkan sisa-sisa dari bawahan Gildo yang masih hidup itu melarikan diri. Namun sebelum mempersilahkan mereka untuk pergi dari tempat itu, Sohan memerintahkan mereka dengan berkata, "Singkirkan semua mayat menjijikan ini dari pandanganku, lalu katakan ini kepada ketua Sekte S-Blood. Jika dia benar-benar ingin lawanku, suruh dia sendiri yang datang kemari." Keringat dingin terus-menerus keluar dari wajah mereka. Mereka tak memiliki pilihan lain selain menuruti semua perintah dari Sohan, karena mereka tak ingin bernasib sama dengan Gildo dan semua teman-teman mereka. Sahrul menyeret semua bawahan Gildo yang tersisa untuk segera melaksanakan perintah dari Sohan. Sedangkan Sohan sendiri di sana telah pergi menghampiri sebuah meja yang ada di aula Lunardas. Sahrul terus memperhatikan mereka sampai mereka selesai membereskan semua mayat yang berserakan di tengah aula dan kemudian pergi dari Lunardas. Setelah mereka semua meninggalkan Lunardas, Sahrul memperhatikan Sohan yang sedang menuangkan sebuah minuman. Lalu dia mendatangi tempat Sohan untuk duduk bersamanya sambil meminta Sohan agar menuangkan segelas minuman untuknya. Sohan di sana tak mematuhinya begitu saja dan ia berkata, "Kau ingin aku menuangkan minuman untukmu? Memangnya kontribusi apa yang kau lakukan selama aku bertarung?" Namun di sana Sahrul malah tersenyum dan tak tahu diri sambil berkata, "Kau yakin menanyakan itu? Aku sudah berjasa dalam membukakan dan menutupkan pintu untukmu." Sohan langsung tersenyum setelah mendengar jawaban dari Sahrul karena dia tidak menganggap Sahrul sebagai bawahannya, melainkan sebagai seorang teman yang menemaninya. Setelah itu Sohan pun mulai menuangkan minuman untuk Sahrul dan di sana Sahrul kembali bertanya padanya, "Ketua, kenapa kau malas sengaja membiarkan beberapa orang dari mereka pergi begitu saja? Apa kau yakin ingin mengundang sang pemimpin dari Sekte S-Blood itu sendiri untuk datang kemari?" Lalu Sohan langsung menjawab pertanyaan itu dengan berkata, "Itu karena aku telah menyinggung dan menghina Sekte S-Blood dengan membantai dua orang petinggi mereka. Ketua Sekte S-Blood pasti akan sangat kesal, kemudian dia pasti akan penasaran dan datang sendiri meskipun aku tidak mengundangnya." Sahrul sempat terdiam saat dia mendengar jawaban dari Sohan, namun kemudian dia meminum minuman yang telah dituangkan oleh Sohan sambil bergumam, "Ternyata begitu ya, aku bersyukur dia masih waras ketika dia dengan sangat berani menantang Sekte S-Blood secara terang-terangan." Di tengah Sahrul yang sedang meminum minuman itu, Sohan meminta Sahrul untuk bersembunyi karena dia akan berada dalam bahaya saat seluruh pasukan dari Sekte S-Blood datang untuk membalaskan kematian anggota mereka. Sontak Sahrul sangat terkejut dengan perkataan itu. Dia tak menyangka kalau Sohan akan memintanya untuk bersembunyi, padahal dia sendiri belum tentu bisa menang melawan seluruh anggota Sekte S-Blood yang jumlahnya sangat banyak. Sahrul di sana bingung dengan apa yang harus dia katakan untuk menanggapi perkataan tersebut, dan kemudian dia pun berkata dengan wajah yang sedikit murung, "Ketua, biarkan aku menuangkan segelas minuman untukmu." Sins pun berpindah ke markas pusat yang menjadi tempat perkumpulan Sekte S-Blood bersama dengan pemimpin mereka. Suasana dalam satu ruangan itu sangat mencekam. Semua orang yang ada di sana tak berani untuk mengucapkan sepatah kata pun saat sang pemimpin berbicara kepada mereka sambil mengeluarkan aura yang sangat menyeramkan. Sambil mengasah pedangnya, sang pemimpin berkata, "Bisa-bisanya kita tidak mengetahui siapa orang yang melakukan penghinaan sebesar ini. Siapa sebenarnya orang yang berani menantang dan menunjukkan taringnya kepada kita?"
Salah satu bawahannya di sana menjawab bahwa dia mendapatkan sebuah laporan dari sisa-sisa anggota Squad Razer yang mengatakan kalau orang yang menantang mereka itu memiliki sebuah motif balas dendam kepada Sekte S-Blood. Saat mendengar perkataan itu, sang pemimpin kembali memasang tatapan tajam sambil berkata, "Apa kau bercanda? Kau pikir orang yang memiliki dendam pada kita hanya 1 atau 2 orang? Apa selama ini ada dari mereka yang berani untuk menghina kita sampai seperti ini?" Bawahannya itu tak bisa menjawab pertanyaan dari sang pemimpin. Dia tahu kalau orang yang memiliki dendam terhadap Sekte S-Blood memang sangat banyak, dan dari sekian banyak orang tersebut, dia tak bisa menyimpulkan tentang siapa sebenarnya orang yang berani menghina Sekte S-Blood. Karena dalam pertemuan itu sang pemimpin tak bisa mendapatkan sebuah tanggapan yang mengarah pada orang yang menghina Sekte S-Blood. Dia dengan lantang memerintahkan semua bawahannya agar mengerahkan seluruh pasukan untuk segera menyerang seseorang yang telah melakukan penghinaan kepada mereka. Sang pemimpin mengambil keputusan tersebut karena dia berpikir kalau Sekte S-Blood sudah tak bisa menerima penghinaan lagi setelah dipermalukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dia tak ingin menganggap remeh masalah itu karena dia yakin jika saja dia mengabaikan seseorang yang menantangnya, maka dia akan mendapatkan sebuah penghinaan yang lebih besar dari organisasi lain. Karena sebuah tindakan yang telah diputuskan, para petinggi Sekte S-Blood akhirnya sepakat untuk mematuhi perintah dari sang pemimpin dan akan mulai bersiap untuk mengerahkan seluruh pasukan dalam sebuah invasi yang menargetkan seseorang yang tak dikenal. Namun sebelum rapat itu dibubarkan, sang pemimpin kembali berkata, "Sebelum pergi, ikat dan bariskan semua anggota Squad Razer yang berhasil kembali hidup-hidup. Kita akan menebas kepala mereka sebelum berangkat ke tempat si bajingan itu berada. Kita akan menggunakan para cecunguk rendahan itu sebagai contoh bagi anggota sekte lainnya jika mereka gagal dalam menjalankan tugas. Ini adalah peringatanku untuk semua orang yang berada di sekte S-Blood, termasuk juga kalian." Para petinggi sekte di sana langsung mematuhi perintah tersebut dan mereka menanamkan peringatan keras itu untuk dijadikan sebuah pelajaran karena mereka tak ingin bernasib sama dengan para anggota Squad Razer yang akan dibunuh meskipun telah berhasil kembali hidup-hidup. Beberapa jam kemudian, sang pemimpin Sekte S-Blood bersama dengan ratusan pasukan yang dia bawa telah sampai di Western Dark yang menjadi tempat di mana Lunar Dust berada. Mereka bergerombol datang ke Western dengan sebuah tujuan untuk menghilangkan penghinaan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal terhadap mereka. Dari dalam Lunar Dust, Sohan sedang bermeditasi untuk mengumpulkan energi sebagai persiapannya menyambut kedatangan sang pemimpin beserta seluruh pasukan Sekte S-Blood. Lalu tak lama kemudian Sahrul datang ke dalam ruangannya dengan nafas yang terengah-engah sambil berteriak, "Ketua Sekte S-Blood telah sampai ke sini dan mereka membawa pasukan yang jumlahnya sangat banyak." Tapi Sohan sama sekali tak merasa takut. Dia malah dengan santai menanyakan tentang apakah sang pemimpin dari sekte itu juga datang bersama dengan pasukan atau tidak. Sahrul menjawab kalau dia tak bisa menemukan sang pemimpin di antara para pasukan yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Namun mengingat jumlah dari pasukan itu yang lebih dari yang ia kira, Sahrul yakin kalau sang pemimpin juga pasti berada di antara para pasukan tersebut. Lalu setelah itu mereka mendengar teriakan ancaman dari seseorang di luar Lunar Dust yang memerintahkan mereka untuk keluar. Namun sangat mengejutkan, Sohan sama sekali tak merasa gentar. Dia perlahan-lahan mengambil sebuah jubah berwarna merah dan dia menjadikan jubah tersebut sebagai pakaian untuk melawan para pasukan dari Sekte S-Blood yang telah menunggunya. Sohan sangat terlihat gagah saat dia menggunakan pakaian tersebut. Jubahnya berwarna merah mencolok seolah menggambarkan sebuah darah yang bersinar di tengah gelapnya malam. Tapi Sahrul di sana malah semakin terkejut. Dia tak menyangka kalau Sohan akan memakai jubah itu karena dia tahu kalau jubah tersebut adalah jubah yang dipakai oleh seorang penari wanita. Sejak dia masih kecil, Sohan sering melihat para wanita dari klan Sword Dance yang menari dengan menggunakan jubah itu. Dia selalu terkagum-kagum saat melihat para wanita itu menari sambil dihiasi oleh jubah berwarna merah yang mencolok. Sebuah senyuman kembali muncul dari wajah Sohan ketika dia mengingat kembali masa-masa di mana dia menyaksikan sebuah pertunjukan tarian pedang yang dimainkan oleh para wanita dari klan Sword Dance. Sambil memperlihatkan jubah itu, Sohan berkata kalau jubah tersebut dibuat untuk memperlihatkan betapa indahnya lakukan tubuh wanita saat wanita itu melakukan sebuah tarian pedang. Kaum jomblo langsung melotot sambil ngelar tuh kayaknya kalau lihat cewek pakai jubah tersebut. Lanjut. Sahrul juga ternyata masih mengetahui hal itu, namun dia masih tetap kebingungan dengan alasan apa yang membuat Sohan memutuskan untuk memakai jubah tersebut. Sohan menjawab kalau alasan dirinya menggunakan jubah itu karena dia juga adalah bagian dari klan Sword Dance. Selain itu, Sohan berkata kalau dengan jubah itu dia ingin memberitahu para pasukan dari Sekte S-Blood tentang alasan apa yang mengharuskan mereka mati. Setelah itu Sohan berpamitan pada Sahrul sambil berjalan menuju pintu keluar untuk menyambut kedatangan para pasukan Sekte S-Blood yang telah menunggunya. Sahrul sempat meminta Sohan untuk membiarkan dia pergi bersamanya karena dia berpikir kalau dia juga akan mati jika Sohan kalah dalam pertempuran yang akan ia hadapi. Tapi Sohan tak menuruti permintaannya. Dia meminta Sahrul untuk tetap diam di dalam Lunar Dust karena dia bukanlah orang yang harus ikut campur dalam pembalasan dendam.
dendamnya. Karena dikatai seperti itu, Sahrul pun terdiam dan dia kemudian meminta Sohan untuk tidak mati dalam pertempuran tersebut. Sambil menjawab perkataan Sahrul dengan senyuman, Sohan membuka pintu Lunardas perlahan-lahan dan menyambut para pasukan Sekte Es Blood yang datang menemuinya. Di malam hari yang gelap itu, Sohan berdiri sendirian di tengah sekumpulan pasukan ganas yang sudah bersiap untuk mengoyak-ngoyak tubuhnya. Sang pemimpin dari Sekte Es Blood pun di sana terus memperhatikan Sohan saat dia berjalan keluar dari dalam Lunardas. Sohan berdiri di hadapan para pasukan yang jumlahnya melebihi sebuah batalion dengan menggunakan pakaian berwarna merah darah yang mencolok di bawah terangnya sinar bulan. Saat melihat Sohan yang memakai pakaian seperti itu, para pasukan tersebut mulai meremehkan Sohan karena ternyata mereka menganggap kalau Sohan hanyalah seorang penari pedang yang menggunakan jubah wanita. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil menyebut kalau Sohan adalah orang gila yang sudah tidak waras karena berani muncul di depan Sekte Es Blood menggunakan pakaian seperti itu. Tapi seketika mereka semua terdiam saat sang pemimpin dari Sekte Es Blood mengangkat tangannya. Dengan ekspresi yang sedikit terkejut, sang pemimpin berkata, "Bukankah kau adalah bocah bernama Ahmong yang menghilang saat aku membantai klan Swordedge?" Sambil menarik pedang ganda yang ia bawa, Sohan menjawab, "Benar, aku adalah Ahmong dari klan Swordedge yang telah kembali untuk mengambil nyawamu." Belasan tahun yang lalu saat Sohan masih kecil, dia sering kali terluka akibat menirukan para anggota Swordedge yang menari sambil memegang sebuah pedang. Setiap kali dia terluka, orang-orang dari klan Swordedge selalu menghampirinya dan kemudian menunjukkan cara memegang pedang yang benar kepadanya. Ketika orang itu menari, dia bisa dengan sangat leluasa menggerakkan pedang yang dipegangnya, seolah pedang itu adalah bagian dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedang itu ke berbagai arah hingga Sohan dibuat terpukau oleh tarian pedang yang orang itu perlihatkan. Bertahun-tahun Sohan selalu berlatih untuk bisa seperti mereka, dan pada akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, Sohan berhasil mengikuti setiap gerakan yang mereka ajarkan. Saat menyaksikan Sohan yang telah berhasil menguasai tarian pedang, orang-orang dari klan Swordedge selalu memujinya dengan senyuman yang sangat tulus di wajah mereka. Dan ketika saat itu tiba, Sohan selalu tersenyum karena merasa senang oleh pujian yang ia terima. Namun saat ini Sohan sudah tak bisa merasakan kehangatan dan perasaan senang yang sama seperti dulu. Dia mau tidak mau harus menerima sebuah kenyataan bahwa klan Swordedge yang dulu mengajarinya telah tiada. Tapi Sohan tak ingin merelakan hal itu begitu saja. Dia kembali membuka matanya saat dia mengingat kata-kata dari Dohgon yang mengatakan bahwa klan Swordedge masih berusaha mencarinya meskipun dia telah menghilang. Amarah yang selama ini dia pendam mulai meluap keluar karena saat ini dia telah berhadapan dengan sekte yang menjadi penyebab kemarahannya. Dengan sorotan mata yang tajam, Sohan berkata kalau dirinya akan membantai semua orang yang bergabung ke dalam Sekte Es Blood, sebagaimana Sekte Es Blood yang membantai habis seluruh anggota klan Swordedge. Setelah berkata seperti itu, Sohan mulai bergerak dengan sangat cepat hingga semua orang yang ada di tempat tersebut tak bisa mengikuti pergerakannya. Dalam sekejap, Sohan tiba-tiba telah berada di tengah kumpulan pasukan yang berusaha untuk membunuhnya. Para pasukan itu terlihat kebingungan, wajah mereka sangat pucat saat mereka menyadari kalau Sohan tiba-tiba sudah berada di tengah-tengah barisan mereka. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Sohan langsung mengayunkan pedang ganda yang dia bawa hingga seluruh pasukan yang ada di sekelilingnya mati penasaran karena tak tahu dengan benda apa yang tiba-tiba menebas tubuh mereka. Dalam hitungan detik, Sohan berhasil membunuh sebagian orang yang berada di sekelilingnya hanya dengan beberapa gerakan saja. Orang-orang lainnya yang berada di tempat tersebut tidak tahu dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tampang bingung dari mereka masih belum hilang saat mereka sadar kalau rekan-rekan mereka telah tewas dalam sekejap. Namun Sohan sama sekali tak berniat untuk memberi ampunan. Dia kembali menebas semua orang yang ada di hadapannya dengan sangat brutal tanpa memperdulikan ke arah mana dia berjalan. Sohan yang selama ini selalu tenang seolah berubah menjadi seorang iblis yang tak kenal belas kasihan karena dengan mudahnya membantai dan mengacak-acak formasi dari pasukan Sekte Es Blood. Para pasukan itu di sana tak bisa bergerak sedikit pun karena rasa takut yang amat sangat besar mulai muncul di dalam hati mereka. Tapi kemudian salah seorang petinggi dari sekte itu berteriak, "Jangan gentar, dia hanya sendirian, serang dia secara bersamaan." Karena teriakan dari orang itu, para pasukan mulai merasa kalau mereka berada di posisi yang menguntungkan karena jumlah mereka yang sangat banyak. Semangat juang yang mereka tadinya hilang mulai kembali muncul dan kemudian mereka langsung menerjang secara bersamaan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Sohan juga menyadari hal itu, namun dia tak takut sama sekali dan dia malah tersenyum seolah dirinya menikmati pembantaian yang sedang ia lakukan. Sohan kembali mengangkat pedang ganda miliknya dan seketika dia langsung mencincang tubuh pasukan yang menghampirinya dalam satu kali serangan. Sohan menari dengan sangat indah di tengah hujan darah yang memenuhi tempat tersebut. Dia tak berhenti mengayunkan pedangnya dengan sangat brutal tanpa memperdulikan siapapun yang berada di hadapannya. Sang pemimpin sekte memperhatikan semua itu dari kejauhan. Dia tidak terkejut melihat Sohan yang bisa membantai seluruh pasukannya karena sejak dulu dia pernah berpikir untuk merekrut Sohan sebab dia merasakan sebuah bakat luar biasa yang ada di dalam diri Sohan. Namun meskipun begitu, sang pemimpin sekte tak pernah menyangka kalau Sohan akan berkembang sangat pesat hingga menjadi sebrutal yang ia lihat saat ini.
Selain itu dia sadar kalau gerakan yang selama ini digunakan oleh Sohan adalah sebuah tarian yang selalu digunakan oleh klan Sword Dance pada saat mereka menggelar pertunjukan. Dia mulai geram saat dirinya menyadari sebuah fakta kalau tak ada seorang pun yang mampu menandingi gerakan yang bahkan hanya disebut sebagai gerakan dalam tarian. Sementara itu di sisi lain Sahrul juga menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh Sohan dari kejauhan. Keringat dingin tak berhenti bercucuran dari wajahnya saat dia kembali tersadarkan kalau Sohan memang benar-benar sangat kuat. Namun bukan hanya itu, Sahrul juga sedikit kebingungan karena dia tak tahu teknik bela diri apa yang digunakan oleh Sohan hingga gerakannya terlihat sangat indah meskipun dia sedang melakukan sebuah pembantaian di tengah medan pertempuran. Tapi kemudian Sahrul menyadari sesuatu yang selama ini mengikuti Sohan dari belakang. Dia mulai sadar kalau ternyata bela diri yang digunakan oleh Sohan bukanlah sebuah bela diri biasa. Sesuatu yang disadarinya itu terus-menerus mengikuti pergerakan Sohan, seolah sesuatu tersebut terikat dengan tubuh Sohan. Lalu setelah beberapa saat kemudian Sahrul dan sang pemimpin dari sekte Es-Blood pun menyadari kalau sesuatu yang selama ini mengikuti Sohan adalah sebuah racun. Mereka sangat terkejut ketika mereka akhirnya mengetahui kalau Sohan menggunakan racun tersebut dalam pembantaian yang ia lakukan. Racun itu menyebar ke setiap celah di antara para pasukan melalui kaki mereka. Saat racun itu mulai naik ke udara, para pasukan seketika merasa lemas dan tiba-tiba napas mereka terasa sesak seolah ada sesuatu yang mencekik leher mereka. Tapi Sohan tak ingin memberikan sedikit pun pengampunan untuk mereka. Dia dengan sangat cepat langsung menebas orang-orang yang terkena oleh racun yang ia sebarkan hingga dia berhasil menjatuhkan hampir setengah bagian dari jumlah pasukan sekte Es-Blood yang berada di tempat tersebut. Namun keganasannya belum berhenti sampai di sana. Sohan masih belum berhenti berlari menghampiri orang-orang yang ada di hadapannya dan dia langsung menebas mereka dengan kecepatan yang sangat luar biasa hingga orang-orang itu tidak sadar kalau kepala mereka telah ditebas oleh Sohan. Semua orang yang tersisa dari pasukan itu mulai kembali merasakan rasa takut yang amat sangat luar biasa. Mereka tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa melihat rekan-rekan mereka dibantai tanpa adanya sedikit perlawanan. Tapi meskipun mereka ingin mencoba untuk melawan, tubuh mereka malah tidak bisa digerakkan. Dalam detik-detik terakhir menuju ajalnya, mereka meminta pertolongan kepada sang pemimpin sekte karena mereka tak sanggup untuk melawan Sohan dengan kemampuan yang mereka miliki. Tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata itu, sirah mereka tiba-tiba tertebas oleh Sohan hingga banyak sekali darah yang bermuncratan dari tenggorokan mereka. Malam itu berubah menjadi malam yang sangat mengerikan setelah sebuah pembantaian dan eksekusi massal terjadi hanya dalam beberapa menit saja. Kepala-kepala manusia tergeletak di mana-mana seolah kepala manusia itu tak bernilai sama sekali. Karena situasi pertempuran yang sudah sangat ironis, salah satu petinggi sekte berkata pada sang pemimpin kalau formasi mereka telah dihancurkan oleh seseorang yang bertarung sendirian. Sang pemimpin sekte sama sekali tak menghiraukan perkataan itu, dan di sana dia malah terus memperhatikan medan pertempuran yang telah berubah menjadi sebuah neraka di mana mayat-mayat dari para manusia berserakan di mana-mana. Para pasukan yang telah kehilangan nyawanya itu dibiarkan tergeletak di bawah terangnya sinar bulan dengan lautan darah yang menyelimuti jasad mereka. Karena melihat pemandangan yang sangat tragis itu, sang pemimpin mulai ketakutan. Dia yang selama ini dipuja-puja karena kekuatannya, seketika mengeluarkan keringat dingin yang membasahi wajahnya karena dia tak pernah menyangka kalau seorang bocah yang dulu menghilang bisa kembali menjadi sangat kuat sampai tak ada siapapun yang bisa menandinginya. Sohan berjalan di tengah jasad tanpa nyawa yang berserakan di sekitarnya. Dia menjadi seseorang yang tak memiliki belas kasihan, layaknya seorang hantu yang luput dalam gelapnya hasrat untuk balas dendam. Setelah semua pembantaian yang ia lakukan, Sohan menghadap ke arah para pasukan yang tersisa sambil berkata, "Apa masih ada lagi di antara kalian yang ingin menghalangi jalanku?" Mereka semua di sana mulai menganggap kalau Sohan adalah seekor monster. Mereka mulai meragukan pemimpin mereka yang selama ini hanya diam saja sambil memperhatikan pasukannya dibantai habis-habisan. Mereka mulai menganggap kalau pemimpin mereka sama sekali tak menghargai nyawa mereka hingga mereka hanya dijadikan sebuah santapan untuk Sohan yang membantai semua pasukan. Namun di antara segerombol pasukan yang telah merasa takut itu, masih ada beberapa yang berani mengacungkan pedang ke arah Sohan meskipun mereka juga merasakan takut yang luar biasa. Tapi Sohan di sana berkata kepada semua pasukan yang tersisa, "Jika kalian tak ingin mati, maka kabur dan pergilah dari tempat ini. Si bangsat yang kuinginkan hanyalah pemimpin kalian yang mengatasnamakan dirinya sebagai penguasa Western Dark." Karena mendengar Sohan yang berkata seperti itu, para pasukan yang ada di hadapannya pun mulai mundur perlahan-lahan karena mereka sudah terlanjur merasa takut pada Sohan. Saat Sohan berjalan, mereka sengaja membukakan jalan untuknya agar bisa mencapai tempat di mana sang pemimpin sekte berada. Dari tempat itu, sang pemimpin menatap ke arah Sohan yang sedang berjalan menghampirinya. Kemudian setelah itu dia berkata sambil tersenyum,
Ahmu, kau sudah sangat besar rupanya. Baiklah, aku sekarang mengerti dengan kemampuanmu itu. Apa yang kau inginkan? Kau tak mungkin melakukan semua ini hanya karena balas dendam kan? Apa ada sesuatu yang kau inginkan? Apa kau ingin kekayaan? Tapi di sana Sohan tak menginginkan semua itu dan dia menjawab, apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan itu? Dengan nada yang keras sang pemimpin sekte berkata, oh bukankah itu yang kau mau? Kalau kau hanya menginginkan balas dendam, seharusnya kau bisa langsung datang ke arahku dengan kemampuanmu itu. Lalu karena kau tak melakukannya, apa kau mau aku percaya kalau kau melakukan semua ini hanya untuk balas dendam? Tak usah munafik. Ingatlah, jika kau membunuhku di sini, kau tak akan bisa mendapatkan kekayaan milik sekte Es Blood yang jumlahnya bisa setara dengan biaya hidup semua manusia di seluruh benua. Jadi apa yang kau inginkan? Sohan semakin merasa kesal setelah dia mendengar ucapan yang dikeluarkan oleh sang pemimpin sekte. Sedangkan sang pemimpin di sana malah tersenyum sombong, seolah dirinya yakin kalau dia akan selamat dengan menyogok Sohan menggunakan kekayaan. Tapi kemudian senyuman sombong di wajahnya itu tiba-tiba menghilang saat Sohan dalam sekejap berada di depan mukanya. Sohan terus mendekatkan wajahnya dengan aura yang sangat mencekam ke arah bebenguk si tua bangka yang menjadi pemimpin sekte Es Blood. Lalu dengan sorotan mata yang tajam Sohan berkata, apa kau sudah selesai dengan omong kosongmu? Dasar tua bangka sialan. Di sana sang pemimpin itu mulai ciut nyalinya karena terintimidasi oleh Sohan. Dengan wajah yang masih bercucuran keringat, dia bergumam, apa bajingan ini benar-benar serius? Apa dia memang tak menginginkan hal lain selain balas dendamnya? Sebaliknya Sohan tak ingin menunggu jawaban darinya. Dia di sana mulai mengeraskan kepalan tangannya sambil berkata, kalau kau sudah selesai dengan omong kosongmu itu, aku akan segera membunuhmu. Si pemimpin itu mulai merasa terancam. Dia mulai mencari sebuah cara untuk bisa lolos dari Sohan. Dan kemudian dia pun berkata, tunggu sebentar, bukannya kau mau tahu di mana lokasi anggota Clan Sword Dance yang tersisa? Karena mendengar hal itu, Sohan sempat terdiam sejenak sambil menahan pedang di pinggangnya. Si pemimpin kemudian memanfaatkan sedikit celah tersebut untuk mengambil pedang yang ia bawa, dan kemudian dia mengibaskan pedangnya tersebut ke arah Sohan dengan sangat cepat. Namun tiba-tiba Sohan menghilang dari tempat itu. Si pemimpin di sana kebingungan. Dia tak menyangka kalau Sohan akan bisa menghindari serangan yang ia lancarkan dari jarak yang sangat dekat. Dia kemudian ketakutan saat dia sadar kalau Sohan berada di belakangnya. Di sana dengan mata yang sangat tajam, Sohan berkata sambil memberikan sebuah serangan. Sejak dulu kau memang tak pernah berubah, dasar tua bangka sialan. Namun sangat mengejutkan, tua bangka itu mampu menangkis serangan kuat dari Sohan meskipun dia harus terdorong cukup jauh dari tempat asalnya. Lalu berkat kontak yang terjadi dari pedang mereka, akhirnya si pemimpin itu tahu kalau Sohan mampu merubah struktur energi di dalam tubuhnya hanya dengan menggunakan sebelah tatapan matanya saja. Akibatnya tua bangka itu tak bisa menahan luka di dalam tubuhnya hingga dia mulai batuk berdarah karena struktur energi di dalam tubuhnya berubah. Karena dirinya yang sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, sang pemimpin dari sekte Es Blood itu memerintahkan para petinggi sekte yang berada di sekitarnya untuk menyerang Sohan secara bersamaan. Setelah itu mereka langsung mengeluarkan semua senjata yang mereka miliki sambil menerjang ke arah Sohan tanpa memperdulikan apapun selain membunuhnya. Namun di sana Sohan masih tetap santai, dia tak bergerak sedikit pun meski para petinggi dari sekte mulai menerjang ke arahnya. Lalu di saat para petinggi sekte mulai melancarkan serangan mereka, Sohan dengan sangat mudah dapat menangkis semua serangan yang diarahkan kepadanya. Tapi ternyata serangan itu belum berakhir. Gelombang kedua dari para petinggi itu kembali mengarahkan pedang mereka pada Sohan. Dan mereka dengan susah payah berusaha untuk bisa mengenai tubuh Sohan melalui serangan yang mereka lancarkan. Namun Sohan kemudian melakukan pergerakan yang di luar dugaan. Dia menangkis kembali semua serangan itu sambil memutar tubuhnya sendiri. Si pemimpin yang melihat Sohan sedang dikeroyok oleh para anak buahnya berpikir kalau Sohan pastinya tidak akan bisa menang jika diserang oleh banyak orang meskipun dia adalah orang yang kuat. Tapi Sohan tentunya bukanlah orang kuat biasa. Dia masih terus menangkis semua serangan yang mengarah kepadanya sambil menyebarkan sebuah racun yang hampir tidak bisa disadari oleh siapapun. Di saat sang pemimpin menyadari kalau Sohan menggunakan racun, dia sudah terlambat karena racun itu telah menyebar dan telah terhirup oleh para petinggi sekte. Namun meskipun begitu, dia di sana malah tersenyum seolah racun yang Sohan keluarkan bukanlah sesuatu yang mengejutkan baginya. Lalu kemudian dia berkata dengan keras, racunmu itu tak akan berguna karena kami sudah meminum penawarnya terlebih dahulu. Sesaat setelah Sohan mendengar teriakan barusan, Sohan langsung melompat dari tempat asalnya untuk menjauhi para petinggi sekte yang sedang menyerangnya. Dia melompati semua petinggi itu ke udara hingga para petinggi tak bisa melakukan apapun karena mereka tak bisa menjangkau Sohan yang melakukan pergerakan di luar dugaan.
Kemudian saat Sohan telah kembali menginjakan kakinya, dia berkata, dari sejak awal aku memang sudah penasaran dengan rasa percaya diri yang kalian miliki itu. Apa semua itu hanya karena kalian sudah mengkonsumsi penawar racun terlebih dahulu? Sang pemimpin itu di sana menjawab Sohan sambil tertawa. Kami sudah dengar kalau kau adalah seorang pengguna racun, maka dari itu kami sudah mengantisipasinya dengan membeli penawar racun yang harganya cukup mahal. Lalu karena sekarang racunmu tak akan berpengaruh pada kami, maka kau tak akan bisa menyombongkan dirimu lagi. Sohan menjawab perkataan itu dengan sorotan mata yang tajam. Kau bilang kalau racunku tak akan berpengaruh pada kalian ya? Apa kau yakin dengan perkataanmu itu? Sohan kemudian mengeluarkan lebih banyak racun dari balik jubahnya hingga racun itu memenuhi udara yang ada di sekitar area tersebut. Si tua bangka yang merupakan pemimpin masih dengan tampang sombongnya menghina Sohan karena dia sangat percaya diri dengan penawar racun yang telah ia minum. Tapi kemudian tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh menyerang dari dalam tubuhnya. Seketika urat darah mulai memenuhi pupil matanya dan saat itu dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan setelah merasakan sebuah efek yang menyerang tubuhnya. Ternyata bukan hanya dia yang mengalami hal itu, tapi semua petinggi sekte juga mengalami hal serupa yang membuat mereka merasa seolah ada seseorang yang mencekik leher mereka. Mereka kembali kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh mereka, padahal mereka telah yakin kalau racun dari Sohan tak akan berpengaruh pada tubuh mereka karena mereka sudah meminum penawar racun terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain Sohan dengan sangat santai berjalan ke arah mereka sambil berkata, kau pikir penawar racun rendahan seperti itu akan mampu menghentikan racun masterku? Karena kau cuma memberikan penawarnya kepada orang-orang yang tadi menyerangku, berarti orang-orang ini adalah para petinggi dari sekte Es Blood ya. Sohan berdiri di tengah para petinggi yang saat ini sudah terkapar karena kehilangan keseimbangan setelah merasakan efek racun dari Sohan. Dia saat ini sudah tahu kalau orang-orang yang berada di sekelilingnya itu adalah para petinggi sekte dan karena itu dia langsung mengeluarkan pedang ganda miliknya lalu menebas para petinggi sekte dengan sangat brutal hingga tubuh mereka terpotong-potong menjadi dua bagian. Dengan darah yang berterbangan di sekelilingnya, Sohan berkata, sangat menyedihkan. Mereka merasa sombong hanya karena menguasai sebuah wilayah dan membantai setiap klan yang mereka temui. Mereka bahkan tak pernah berpikir kalau di atas langit masih ada langit. Semua petinggi sekte yang menjadi tameng terakhir sang pemimpin pun akhirnya tewas dan sekarang tak ada lagi yang bisa dijadikan tameng untuk melindungi dirinya. Sohan berjalan perlahan-lahan menuju tempat si pemimpin itu berada sambil menjinjing dua buah pedang yang menjadi pusakanya. Karena tak ada lagi seseorang yang bisa dia jadikan tameng, sang pemimpin pun mencoba untuk membujuk Sohan dengan berkata, tunggu sebentar. Dengan kemampuanmu itu, kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan pengaruh kita di seluruh penjuru dunia. Aku akan mendukungmu. Hartaku pasti bisa menjadi pendukung yang sangat besar bagi popularitasmu. Lalu setelah kita mencapai lebih banyak hal, kita pasti mampu menaklukkan semua wilayah di luar Western Dark. Tapi semua ocehan itu sangat percuma. Sohan sama sekali tak menghiraukan teriakan dari seekor anjing yang sedang sekarat itu. Dia berdiri di hadapan sang pemimpin sambil mengeluarkan aura intimidasi yang sangat kuat dan kemudian ia berkata, apa omong kosongmu itu masih terus berlanjut? Sangat memalukan. Seseorang yang mengklaim dirinya sendiri sebagai penguasa malah terlihat seperti seorang gembel yang meminta ampunan. Saat sang pemimpin mendengar kata-kata Sohan yang menyebut dirinya sangat memalukan, dia tiba-tiba terdiam. Lalu seketika dia menghentikan permohonan ampun yang ia lakukan dan dia berkata, "Hoi bocah kampret, apa kau tidak penasaran di mana para gadis dari klan Swordhenge berada? Kau tak akan bisa menemukan mereka karena aku sudah membunuh mereka semua dengan tanganku sendiri. Aku membunuh setiap gadis yang sudah membuatku bosan. Lalu saat aku sudah merasa bosan dengan gadis yang selanjutnya, aku juga langsung membunuhnya dan menikmati gadis lain yang masih tersedia." Sontak Sohan langsung marah besar setelah si tua bangka itu mengatakan kalau dirinya melakukan hal tersebut kepada setiap gadis dari klan Swordhenge. Sohan tak bisa lagi membendung amarah yang ia rasakan dan kemudian dia langsung memutilasi setiap inci dari tubuh pemimpin sekte Es Blood sebagai bentuk balas dendamnya. Sohan mencincang tubuhnya dengan sangat brutal hingga tangan dan kakinya terpotong-potong menjadi beberapa bagian kecil yang terlepas dari tubuh aslinya. Lalu setelah dicincang habis-habisan, akhirnya si tua bangka yang memimpin sekte Es Blood pun tewas di tangan Sohan dengan cara yang paling sadis. Seluruh sisa-sisa pasukan dari sekte Es Blood menyaksikan hal itu. Mereka tak percaya kalau sang pemimpin yang selama ini mereka puja bisa dibunuh dengan sangat brutal oleh seseorang yang baru saja mereka temui. Kemudian di tengah para pasukan yang masih kebingungan, Sohan berteriak dengan keras, "Aku telah membunuh pemimpin sekte Es Blood dengan tanganku sendiri. Bagi kalian yang ingin menyusul mereka ke neraka, datanglah kepadaku dan aku akan dengan senang hati mengirim kalian bersama dengan si tua bangka yang
menjadi pemimpin kalian. Seketika suasana pun menjadi hening. Sisa-sisa pasukan itu tidak berani mendatangi Sohan setelah mereka melihat apa yang dilakukan oleh Sohan terhadap para petinggi dan pemimpin sekte. Dari kejauhan Sahrul memperhatikan semua pertempuran itu hingga akhir. Dia sangat terkejut hingga tak bisa mengatakan apapun karena melihat Sohan yang bisa menghancurkan sekte S-Blood. Sekte S-Blood yang sebelumnya terkenal sangat kejam dan sangat ditakuti oleh semua orang yang ada di Western Dark saat ini sudah kehilangan pengaruhnya karena pemimpin dan sekte mereka dihancurkan oleh seorang pemuda yang baru saja kembali setelah menghilang dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun terlepas dari itu semua, Sohan yang berdiri di tengah tumpukan mayat itu terlihat murung karena dia mengingat kembali kata-kata dari si pemimpin sekte yang mengatakan kalau dia telah membunuh semua anggota klan Sword Edge. Keesokan harinya nama Lunardas diganti menjadi Crimson Moon oleh orang-orang di sekitar tempat itu atas perintah dari Sohan. Di dalam tempat itu Sahrul melaporkan kepada Sohan terkait perintah yang telah dilaksanakan olehnya dan memberitahukan kepada semua orang yang ada di Western Dark untuk segera melapor jika mereka mengetahui keberadaan dari sisa anggota klan Sword Dance yang selamat. Sohan tahu kalau pemimpin sekte S9 bilang bahwa tak ada seorang pun yang selamat dari klan Sword Dance. Tapi meski begitu Sohan tetap ingin mencari mereka dengan usahanya sendiri karena dia berpikir kalau seseorang yang tidak terlibat dalam peristiwa 10 tahun yang lalu pastinya masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Namun kemudian Sohan melihat ke arah Sahrul saat dia mengatakan kalau seluruh rakyat yang ada di Western Rock sedang bergembira setelah Sohan menghancurkan sekte S-Blood yang selama ini membuat mereka sengsara. Bahkan Sahrul di sana berkata kalau beberapa orang dari rakyat yang ada di Western Rock sampai memuja Sohan karena mereka terlalu senang atas hancurnya sekte S-Blood. Sohan merasa sedikit heran karena dia tak menyangka kalau respon dari para rakyat akan sampai segitu senangnya saat sekte S-Blood telah dihancurkan. Dengan perasaan yang sangat senang Sahrul berkata kalau sudah sepantasnya seluruh rakyat merasa seperti itu karena sekte S-Blood telah melakukan banyak sekali kejahatan di wilayah Western Dark. Tapi wajah senangnya itu seketika menghilang saat dia melihat Sohan yang menatapnya dengan tatapan mencurigakan. Sahrul mencoba bertanya tentang apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Sohan dan kemudian Sohan pun menjawab sambil mengkerutkan dahinya. Dari sekian banyak orang-orang yang melakukan kejahatan di wilayah Western Dark, ingatlah kalau kau juga adalah salah satu dari mereka. Seketika wajah Sahrul langsung pucat karena dia kembali sadar kalau beberapa waktu yang lalu dia adalah seseorang yang menebar kejahatan di bawah perintah sekte S-Blood. Kemudian Sohan kembali berkata dengan nada yang sedikit berat, Sahrul, mulai saat ini kau harus menjalani hidupmu dengan benar tanpa melakukan kejahatan seperti dulu. Sahrul dengan wajahnya yang masih pucat mematuhi perintah itu dan dia bersumpah kalau dirinya tak akan melakukan sebuah kejahatan lagi di waktu yang akan datang. Tapi terlepas dari itu Sohan merasa sedikit senang karena pembalasan dendam yang dia lakukan ternyata bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Sahrul di sana kembali melaporkan kalau seorang pewaris dari sebuah klan bernama Escort Region memohon untuk bisa menemui Sohan secepatnya. Sahrul menerangkan bahwa klan Region merupakan sekumpulan orang-orang yang klannya dirampas secara paksa oleh sekte S-Blood. Sampai saat ini mereka selalu bersembunyi sampai mereka mendapat sebuah kabar yang mengatakan bahwa pemimpin sekte S-Blood telah berhasil dibunuh. Mereka ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Sohan yang telah berhasil menghancurkan sekte S-Blood sendirian. Namun Sahrul juga menjelaskan kalau klan itu memiliki sedikit masalah, yaitu nama klan dan tempat tinggal mereka yang dirubah dan dirampas oleh sekte S-Blood. Sohan sempat kesal karena dia baru tahu kalau sekte S-Blood sebelumnya memang memiliki banyak musuh. Namun terlepas dari itu, Sohan kemudian memerintahkan Sahrul untuk menyelidiki masalah antar klan Regin dengan sekte S-Blood. Lalu jika masalah itu benar adanya, Sohan meminta Sahrul untuk segera mengembalikan semua aset milik klan Ruijin yang telah dirampas oleh sekte S-Blood. Tanpa mengatakan apapun, Sahrul langsung menyanggupi perintah tersebut sambil membungkukkan badannya sebagai bentuk penghormatan kepada Sohan yang saat ini menjadi tuannya. Tapi di samping itu, Sahrul masih sedikit terkejut dengan sikap Sohan yang memberikan perintah seperti itu kepadanya. Padahal jumlah aset yang dirampas oleh sekte S-Blood dari klan Ruijin itu jumlahnya sangat besar. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang ke ruangan Sohan sambil berkata bahwa ada seorang pemilik kedai yang meminta untuk bertemu dengan Sohan. Di sana Sahrul sedikit merasa kesal. Dia tak tahu kenapa seseorang yang hanya berprofesi sebagai pelayan kedai berani-beraninya meminta untuk bertemu Sohan. Namun kemudian Sohan berkata padanya, Sahrul, orang itu adalah teman masa kecilku. Biarkan dia masuk dan sambut dia dengan baik. Setelah mengetahui hal itu, Sahrul pun akhirnya mengerti dan dia bersedia untuk segera melaksanakan perintah dari Sohan. Beberapa saat kemudian di ruangan Sohan terlihat banyak sekali pangsit yang dia terima dari Dogon. Di sana Dogon berkata kalau dirinya ingat bahwa Sohan sangat menyukai pangsit itu saat dia masih kecil. Lalu Sohan pun tersenyum karena dia senang dengan Dogon yang masih mengingatnya, padahal dia sendiri sudah lama melupakan kesukaannya. Lalu sambil menuangkan segelas minuman untuk Dogon, Sohan menanyakan kabar tentang seseorang bernama Juicy. Dogon menjawab kalau Juicy saat ini selalu berbaring di tempat tidur karena dia bilang punggungnya selalu sakit. Sohan sedikit mengkhawatirkan kondisi orang itu
dan di sana dia bertanya kembali untuk mengetahui rincian dari kondisi Jussi saat ini. Namun dengan wajah yang terlihat kesal, Do-gon mulai berkata, "Tapi itu semua hanya kebohongannya. Aku yakin kalau dia hanya berpura-pura sakit karena tak ingin bekerja." Kemudian Sohan pun langsung tertawa saat mendengar perkataan itu, karena dia tahu kalau Jussi memang selalu seperti itu, bahkan sejak dia kecil. Setelah itu Sohan kembali memulai pembicaraan serius dengan meminta Do-gon untuk menjadi seorang juru masak di Lunardas yang saat ini sudah berubah nama dan dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Selain itu, Sohan juga meminta Do-gon agar mengajak Jussi bekerja bersamanya. Sohan menerangkan kalau dirinya bisa saja memakai orang lain untuk posisi itu, karena di tempat tinggalnya masih ada banyak orang yang menjadi pelayan. Namun dia tak ingin memakai seseorang yang baru ketika dia telah memiliki seseorang yang dipercaya untuk menjadi seorang juru masak. Selain itu, Sohan juga berkata kalau dapur di tempat itu hampir sama dengan dapur yang ada di kedai milik Do-gon. Tapi Do-gon di sana terlihat tidak senang, meskipun dia mendapatkan tawaran yang sangat menggiurkan baginya. Do-gon berkata kalau dirinya bukan tidak mau menerima tawaran itu, tapi dia khawatir jika saja suatu saat dia akan terbunuh kalau dia bekerja di tempat Sohan. Spontan Sohan kebingungan, dia tak tahu dengan apa maksud dari perkataan Do-gon yang khawatir tentang dirinya yang bisa saja terbunuh suatu saat. Lalu Do-gon pun kembali menjelaskan bahwa dirinya juga menyaksikan pertarungan antara Sohan dengan Sekte S-Blood. Do-gon merasa kalau Sohan pastinya akan terlibat dalam sebuah pertarungan lagi, dan dalam pertarungan itu dia khawatir kalau dirinya bisa dibunuh oleh seseorang karena dia tak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sohan sedikit mengerti dengan kecemasan yang dirasakan oleh Do-gon, dan di sana dia hanya bisa mendengarkannya saja tanpa menanggapi perkataan tersebut. Kemudian Do-gon pun kembali berkata, "Biarkan aku untuk memastikan satu hal. Sebenarnya seberapa kuat kau? Aku akan mendengar penjelasanmu terlebih dahulu, dan setelah itu aku akan mengambil keputusan yang lebih baik antara hidup sengsara sebagai pemilik kedai atau bekerja seharian di tempat ini dengan bayaran yang cukup menggiurkan." Sohan berkata kalau Do-gon seharusnya tak akan bisa menyimpulkan seberapa kuat dirinya hanya dengan melihat pertarungan yang baru saja dia lakukan beberapa hari belakangan. Namun di sana Do-gon masih tetap bersikeras dengan mengatakan kalau dirinya bisa memperkirakan kekuatan Sohan tergantung dari sekte mana ia berasal. Karena melihat Do-gon yang masih bersikeras, akhirnya Sohan pun mengerti dan dia bersedia untuk menjawab hal tersebut. Sohan menjelaskan kalau dirinya tak bisa mengatakan tentang seberapa kuat dirinya, namun kekuatan masternya sudah sangat dikenal di dunia bela diri. Sontak Do-gon semakin penasaran dengan siapa Master Sohan yang sebenarnya, karena dari ketenarannya dia mengira kalau Master Sohan pasti berasal dari sekte yang sangat kuat. Lalu dengan wajah yang serius, Sohan berkata kalau masternya adalah salah satu dari sekelompok orang yang disebut sebagai Four Great Evil Doors. Seketika wajah Do-gon di sana berubah menjadi pucat setelah dia mengetahui kalau Master Sohan adalah salah satu dari Four Great Evil Doors. Sohan menerangkan kalau Four Great adalah sekelompok orang yang dianggap sebagai High Lord dalam dunia bela diri di wilayah hitam. Keempat orang itu dijuluki dengan nama Crazy, Last, Bewitch, dan juga Poison yang merupakan Master Sohan di pavilion petapa iblis. Selain itu mereka juga dianggap sebagai musuh bebuyutan oleh semua orang yang ada di wilayah putih, yaitu wilayah yang berseberangan dengan wilayah hitam. Setelah Do-gon mendengar penjelasan itu, dia semakin ketakutan. Keringat di kepalanya tak berhenti bercucuran karena dia tak menyangka kalau ternyata Master Sohan adalah salah satu dari 4 orang yang disebut sebagai Great Evil Doors. Do-gon langsung meminum minuman yang ada di gelasnya untuk kembali menenangkan pikirannya, dan kemudian dia berkata dengan wajah yang mulai terlihat senang, "Sohan, ternyata bukan hal yang mengejutkan lagi kalau kau bisa selamat sampai saat ini. Jika mastermu mau datang kemari, kabari aku terlebih dahulu agar aku bisa bersembunyi secepatnya saat dia datang." Tapi Sohan berkata kalau masternya tidak akan mungkin datang untuk menemuinya karena masternya itu adalah orang yang sangat sibuk. Lalu di sana Do-gon menyarankan Sohan untuk memberitahu hal itu kepada semua orang agar tak ada siapapun yang berani menentangnya saat mereka tahu kalau Sohan adalah seorang murid dari salah satu High Lord di dunia bela diri. Namun Sohan tak ingin melakukan hal itu karena dia berpikir kalau dirinya tak bisa bergantung kepada ketenaran masternya. Selain itu, jika saja ada seseorang yang berasal dari wilayah putih yang mengetahui hal itu, maka pastinya Sohan akan dijadikan sebagai target mereka karena masternya merupakan musuh bebuyutan dari orang-orang yang berada di wilayah putih. Do-gon kemudian mengerti dengan hal itu, dan di sana dia menjelaskan kalau di wilayah hitam terdapat banyak sekali bajingan yang berperilaku sama dengan sekte S-Blood. Do-gon mengira kalau para organisasi yang berada di luar Western Dark pastinya akan berusaha untuk menguasai Western Dark karena mereka tahu kalau pemimpin sekte S-Blood telah menghilang. Sohan bertanya pada Do-gon tentang sekte kriminal mana saja yang harus diwaspadai untuk mencegah Western Dark jatuh ke tangan yang kejam. Setelah itu Do-gon pun menerangkan bahwa di bagian utara Western Dark terdapat sebuah sekte kriminal bernama Sword Wolf. Lalu di bagian selatan Western Dark juga terdapat sebuah sekte kriminal bernama Great Dragon.
Sohan menyebut kalau dua orang pemimpin dari sekte itu adalah orang yang memiliki kemungkinan sangat besar untuk bisa mengalahkan pemimpin sekte S-Blood. Dogon sedikit cemas dengan Sohan yang mungkin akan kewalahan jika suatu saat dua sekte kriminal itu bekerja sama untuk mengambil alih wilayah Western Rock. Namun dengan sangat percaya diri, Sohan di sana berkata, seharusnya bukan aku yang mencemaskan hal itu, melainkan mereka yang harus mencemaskan diri mereka sendiri karena berani menantangku. Kecemasan Dogon pun akhirnya menghilang setelah dia mendengar ucapan dari Sohan yang sangat percaya diri. Lalu karena semua masalah telah berhasil dibicarakan, Dogon pun kembali mengajak Sohan untuk berpesta dengan menikmati semua hidangan yang telah dia bawa. Scenes pun sekarang berpindah memperlihatkan dua orang petinggi sekte Great Dragon yang berada dalam sebuah ruangan gelap di bagian wilayah selatan Western Rock. Pemimpin dari Great Dragon adalah seorang pria bernama Hasung, dan di sana dia meragukan tentang kemunculan seseorang yang tidak dikenal yang mampu mengalahkan pemimpin sekte S-Blood. Orang yang sedang berbincang dengannya itu adalah seseorang yang ditunjuk sebagai ahli strategi dalam sekte Great Dragon, dan dia bernama Jinang. Hasung sangat bersemangat saat dia menerima kabar kalau pemimpin sekte S-Blood telah tewas, karena dia tak menyangka akan adanya seseorang yang mampu mengalahkan pemimpin sekte itu selain dirinya. Tapi Jinang pun ternyata belum mengetahui tentang siapa sebenarnya yang telah membunuh pemimpin sekte S-Blood. Namun terlepas dari itu, dia berpikir kalau Western Rock seharusnya sedang berada dalam kekacauan karena wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh sekte S-Blood itu tiba-tiba kehilangan penguasanya. Karena mendengar perkataan itu, Hasung pun langsung bertanya tentang tindakan apa yang seharusnya sekte Great Dragon lakukan. Jinang yang merupakan ahli strategi itu menjawab kalau Great Dragon lebih baik mengirimkan seorang assassin dari kelompok Flying Blade yang sudah terbukti kekuatannya. Jinang berkata kalau Great Dragon harus menyelidiki orang itu terlebih dahulu karena dia tak ingin gegabah mengingat seseorang yang menjadi targetnya adalah orang yang mampu mengalahkan sekte S-Blood. Selain itu, Jinang juga sempat mendengar kalau orang yang mengalahkan sekte S-Blood adalah seorang lelaki muda. Maka dari itu dia berpikir akan lebih baik jika mengirimkan seorang assassin perempuan untuk menggoda dan membunuh orang itu dalam sekejap. Dan cerita pun bersambung. Gila nih, si Sohan mirip-mirip Genji kayaknya. Bahkan rambutnya juga sama jamet. Terus lawan banyak pasukan sendirian sampai bisa ngebantai habis-habisan. Ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.